Apa yang dimaksud dengan syarat? Saya bisa menjelaskan. Ya, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan. Seperti dulu kamu masuk Man 1 Probolinggo, ada syaratnya ya. Saya adalah punya ijazah. Ijazah SD Pak, sanawiyah SMP. Kalau kamu bawa ijazah SD tentu tidak beri syarat. Ya, syaratnya harus ijazah SMP maupun sanawiyah. Kalau TK sudah bagus. Dan harus mendaftarkan diri. Setelah daftar, kamu akan dites. Nah, kalau dites dinyatakan lulus, baru kamu bisa menjadi siswa-siswi Man 1 Probolinggo dan berhak untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di Man 1 Probolinggo. Demikian juga kalau kamu mau menyaksikan sebuah pertunjukan, ya, itu ada syaratnya, yaitu kamu harus beli karcis. Kalau tidak beli karcis, tidak bisa masuk ke dalam kampus. Untuk menjadi PNS itu juga ada syaratnya. Syaratnya harus punya ijazah yang sesuai kebutuhan, kemudian ikut tes. Kalau dinyatakan lulus, ya bisa jadi PNS, jadi guru atau jadi apa. Juga melaksanakan kegiatan puasa ini, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ada 3. Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan orang Islam, ya tidak berhak untuk menjalankan ibadah sholat. Bagaimana kalau orang Muslim sholat? Ya tentu tidak ada nilainya. Yang kedua adalah baligh. Kemarin sudah dibahas panjang lebar oleh narasumber bahwa baligh itu ditandai kalau laki-laki yaitu mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Atau kan secara umum yaitu usia antara 12 sampai 15 tahun. Itu sudah dianggap baligh. Atau dalam bahasa yang lain namanya dewasa. Cuma dewasa menurut agama beda dengan dewasa menurut negara. Walaupun kamu sudah berusia 15-16 tahun, kalau mau kawin tidak boleh. Kan sudah dewasa maksudnya menurut agama. Menurut agama belum dewasa. Kapan dewasa menurut usia 18 tahun? Berarti tamat SMA atau aliyah itu boleh kawin. Itu syarat. Jadi kalau kamu mau kawin sekarang tentu tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. Jadi harus baligh. Ya. Bagaimana kalau tidak baligh melaksanakan sholat? Ya tidak apa-apa. Ya, bahkan anak-anak yang belum baligh usia 7 tahun sudah diajari sholat. 10 tahun kalau belum melaksanakan, ya dipaksa, ya dipukul. Tapi dipukul yang tidak membahayakan. Sehingga begitu memasuki usia baligh sudah siap untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, berakal. Jadi kalau senting, apalagi gila, itu tidak berhak untuk sholat. Jadi harus berakal. Rufi al-qalamu an salasin anis sobi hatta yaqluwa wa anil naimi hatta yustakira wa anil majunin hatta yaqiqa. Pena malaikat diangkat karena 3 hal. Yang pertama, anak yang belum baligh. Jadi anak belum baligh tidak dicatat oleh malaikat. Berbuat apapun dia tidak dicatat. Meskipun berbuat yang mungkar-mungkar tidak dicatat oleh malaikat. Termasuk berbuat yang baik. Ya. Karena belum terbebani hukum, belum mukallaf. Ya. Terus yang kedua adalah orang yang tidur. Orang tidur mimpi membunuh orang yang dicatat oleh malaikat. Ya. Atau kamu mimpi selingkuh, nggak ada dicatat. Karena terlalu dibayangkan. Fatimah mamanya akhirnya muncul di mimpi, akhirnya selingkuh. Tidak dicatat oleh Fatimah. Yang ketiga apa? Orang gila ya.
akal yang sehat. Kalau berbuat apapun tidak ada hukum. Dulu ada di desanya Mutam ini, kandidat juga ya. Ada seorang ibu tua, ini cucunya itu dimasak. Ya, cucunya dimasak yang masih TK itu. Ini kan perbuatan melanggar hukum yang sangat berat ya. Jadi proses hukumnya, tapi karena orangnya ini tidak sehat pikiran, gitu, ini tidak dilanjutkan. Tidak ada hukumnya orang yang semacam itu. Jadi orang gila membunuh orang yang sehat tidak ada hukum. Beda kalau orang yang sehat membunuh orang gila, itu ada hukum. Jadi tiga itulah syaratnya orang melaksanakan sholat. Jadi satu adalah Islam, dua balik, tiga benar. Sekarang saya tarik ke lingkup yang lebih luas, ya, yaitu lingkup rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat. Ini sudah bersyahadat semua kan ya? Karena kita ini Islamnya Islam keturunan, bukan Islam karena mu'alaf. Bahkan mulai lahir sudah diadani orang tua ya, sudah dibacai adan, itu kan ada syahadatnya ya. Kalau murtad ya, kalau mau kembali baru bersyahadat lagi. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat, yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Ini ada seorang pakar yang mengilustrasikan 5 rukun Islam ini dengan sebuah ungkapan yaitu angka 10.000. Nah, jadi saya sampaikan dengan anak. Angka 10.000 itu ada berapa angka itu? Ada 5. Yang pertama angka 1. Yang kedua 0. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Angka 10.000 bernilai mana? Kira-kira seperti apa besar nilainya? Umpama rupiah, 10.000 rupiah bisa dibelikan apa? Bakso. Ya. Tapi kalau 10.000 dolar, coba kamu hitung, bisa dibelikan apa? 10.000 dolar. 1 dolar 15.000. Kalau 10.000 dolar, nah 150 juta itu bisa beli Innova second. 10.000 rupiah beli bakso, 10.000 dolar beli Innova second. Coba kurang ininya, tinggal berapa? Kalau 10.000 kurang ininya tinggal 4 angka, itu berapa? 1.000. Coba 1.000 rupiah itu bisa dibelikan apa? Atau manisan dapat 2. Tapi kalau 1.000 rial, uang Arab Saudi 1 rial 3.000. Berapa kalau 1.000 rial? 3 juta. Itu bisa dibelikan 2 kambing. Jadi kalau 1.000 rupiah 2 manisan, tapi kalau 1.000 rial itu dapat 2 kambing. Kalau dikurangi lagi mulanya tinggal berapa? 100. Kalau 100 rupiah ini apa? Di pulau. Tapi kalau 100 ringgit Malaysia itu bisa dibelikan apa? Baju. Berapa 100 ringgit Malaysia? 1 ringgit 3.000. 300.000. Itu kalau belikan ayam dapat 6. Kalau A 50.000. Sekarang tinggal 2 angkanya. 10. 10 rupiah dapat
Uang Inggris satu konsumen itu 17 ribu. Kalau 10 170 kalau berikan aja masih dapat sama. Tinggal angka satu itu menggambarkan kalimat syahadat. Bernilai angka satu ini. Bisa dibelikan pada? Bisa. Kamu bisa beli Al-Fatihah. Angka satu ini. Kalau kamu punya sawah 1 hektar, laku betul 4 M. Itu beli lupa dapat 3 itu. Jadi dengan demikian angka satu itu sangat menentukan. Rukun Islam apa rukun sholat? Apa syarat sholat yang utama adalah Islam. Islam itu ditandai dengan mengucapkan kalimat coba angka satunya dibuang, diurut dari depan. Apa? Bisa dibaca, Pak? Nol ya. Walaupun ditambah nolnya berapa nol ya? Apa? Ya tidak ada artinya orang kalau tidak beragama Islam, perbuatannya tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Jadi kuncinya adalah agama Islam. Sekarang saya tanya, saya beri hadiah kalian kalau bisa jawab. Kira-kira gambaran tadi itu apa yang dapat kamu tangkap? Perbedaan nilai mata uang di dunia ini apa yang dapat kamu tangkap? Yang bisa jawab saya beri hadiah untuk beli bakso. Ya. Ya silakan siapa yang bisa jawab? Yang bisa kamu tangkap dari perbedaan nilai mata ini kan menunjukkan bahwa pelayan kita ini nilainya murah di mata dunia. Bayangkan sama-sama 10.000, yang satu dapat Innova, yang satunya dapat bakso. Ini kira-kira apa yang dapat kamu tangkap? Adanya perbedaan ini dalam kehidupan internasional ini. Apa kira-kira yang bisa kamu tangkap? Yang bisa jawab, saya beri hadiah untuk bisa beli bakso. Apa? Silakan, salah nggak apa-apa. Pertanyaannya, bisa tahu yang betul. Bukan salah yang tak dapat. Yang benar salah jawabannya yang salah bisa diberi. Tuhan tidak beri pahala kepada orang yang salah ya. Ayo saya bilang saya dan putri. Adanya perbedaan nilai mata uang ini tentu menimbulkan apa? Permasalahan kehidupan di dunia ini. Kekayaan kita nilainya sangat rendah. Dulu pernah itu, ketika di masa krisis, wisatawan dari NRT setelah ke Bali mampir di Wonokromo itu belanja menggunakan dolar, waktu dolar 16.500. Pemerintah itu senang sekali karena murah sekali katanya itu setelah uangnya ditukar dengan rupiah. Bayangkan $1 16.500. Orang-orang itu beli belanja banyak-banyak. Kira-kira apa yang dapat kamu tangkap dari kenyataan ini? Itu yang pertama. Silakan. Ini kalau bahasa ekonomi ini mesti tahu ini ya. Kamu kan mesti tunggu kan. Kenapa nilai rupiah pada sama dengan dolar Amerika, dengan real, Arab Saudi, dengan ringgit Malaysia? Kalau begitu rendahnya nilai tukar uang kita ini, sehingga kita kalau mau ke luar negeri itu mahal ya. Tapi kalau mereka ke sini murah. Ini apa kira-kira yang dapat kamu tangkap? Salah dalam apa? Kalau benar saya beri hadiah ya. Bisa? Ya saya coba. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dunia. Kita tidak tahu bagaimana proses sejarahnya sehingga nilai mata uang kita ini kok begitu rendahnya. Apa gara-gara karena kita ini senang hutang? Tidak adilnya. Mestinya 10.000 rupiah sama dengan 10.000 dolar atau 10.000 real. Nah, yang kedua, saya tanya ke dia, kalau kamu jawab tanya, siapa profesor doktor yang memberikan ilustrasi tadi itu? Sudah sering saya sampaikan di kelas itu. Warno. Ini seorang kiai, seorang sastrawan
Partai Masyumi Betul. itu dimasukkan penjara, di penjara 3 tahun setengah bisa menyelesaikan sebuah karya besar yang namanya Tafsir Al-Azhar. Hah? Ya, silakan. Itu Profesor Dr. Hamka. Beliau ini adalah seorang ulama besar, tapi pendidikannya ini cuma dunia. Mengapa dapat profesor doktor? Itu karena kehormatan. Beliau itu sangat produktif ya, menyusun karya tulis itu lebih ratusan judul. Ya. Sastra juga dulu ada yang namanya Kapal Bandurwin di bawah lingkungan Ka'bah. Nah, ada tasawuf modern ya. Beliau mendapat gelar profesor. Kalau sekarang belum tentu seorang dokter bisa bikin karya ini seperti Hamka. Iya. Ada pertanyaan? Saya kan hanya diberi kewajiban menyampaikan saja. Jadi syarat untuk melaksanakan sholat itu ada 3 itu: Islam, balik, dan berat. Kemudian ada juga syarat wajibnya sholat. Apa syarat wajibnya? Syarat melaksanakan sholat ya. Syarat ya. Syarat, kalau tadi syarat atau kewajiban melaksanakan sholat. Sekarang syarat memasuki melaksanakan sholat. Kira-kira apa? Yang pertama adalah apa? Suci dari hadas ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Sudah dibahas kemarin panjang lebar. Yang kedua, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah ini perlu ini. Jadi kalau belum masuk zuhur jangan sholat zuhur. Nanti sudah asar mau sholat zuhur. Tapi sekarang karena sudah ada jam gitu ya, orang nggak begitu memperhatikan masalah itu. Yang ketiga apa? Ini awal mual tuh. Apa yang ketiga? Tadi apa? Ya suci dari besar dan dari kecil ya. Yang kedua adalah yang ketiga menutup aurat dengan kain yang suci. Menutup aurat ya, sudah tahu semua kan? Kalau laki-laki batasannya dari pusar dan lutut. Tapi masa sholat hanya seperti itu? Kalau perempuan seluruh fisiknya ya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, selainnya harus gitu. Yang keempat adalah suci pakaiannya dan tempat sholatnya. Ya seperti inilah. Ya ini kan suci. Jangan dibuat nanti senana ya. Makanya kalau kamu itu tidak suci, jangan naik ke masjid ini ya. Basuh dulu kakinya. Yang terakhir apa? Tahu? Yang terakhir adalah menghadap. Karena kita ada di timur kiblat harus menghadap ke barat. Sekarang ada pertanyaan, sering saya sampaikan di kelas. Kalau kamu ingat, saya beri hadiah lagi. Kebetulan saya kemarin dapat THR dari Umum. Tabungan air belajar. Sebagai sertifikat cadangan. Tapi yang bisa jawab, ya. Dan bisa jawab lagi. Apakah
Kiblatnya dulu tapi ya, itu menghadap ke barat, padahal ada di baratnya Ka'bah. Kenapa? Karena ini orang Jawa yang menjaga penjajahan dulu oleh Belanda, dijadikan pekerja di sana, mungkin tidak tahu arah, sehingga kemudian membuat tempat ibadah seperti di Jawa. Padahal di Jawa ini timurnya Ka'bah. Nah di sana itu baratnya Ka'bah. Gitu. Nah, alhamdulillah banyak pembeli kita datang ke sana, saya lihat di TV itu meluruskan ini, sehingga sekarang sudah sesuai, sudah menghadap ke timur. Jadi masyarakat Islam di Suriname yang separuh penduduknya adalah orang Jawa. Dulu pernah ada yang menjadi menteri sosial, pernah datang ke sini, ya, tidak bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa hebat itu ya, sampai bahasa Jawa yang halus. Ketika ke Jogja ya enak ya. Di sana kan bahasanya bahasa. Itulah anak-anak ya yang bisa saya sampaikan, dan untuk selengkapnya saya minta bantuannya untuk membacakan tentang ini ya. Begitu ya. Karena yang lain akan biar mantap jalankan. Kalau perhatikan ya, ini masalah sholat. Bab 2. Salat dalam Islam. Pengertian Islam. Asal makna salat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam. B. Keutamaan dan kedudukan salat. Salat memiliki banyak sekali keistimewaan bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Beberapa di antara keutamaan salat adalah sebagai berikut. 1. Salat adalah pertama kali yang diwajibkan oleh Allah, dan perintah salat disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan pada saat beliau menjalani Isra Mi'raj, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang artinya, "Hai Muhammad, urusanku tidak dapat diubah lagi, dan dengan salat 5 waktu dalam sehari itu engkau tetap mendapatkan pahala sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi. 2. Salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan salat maka ia berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka ia berarti merusak agama. Hadis riwayat Baihaqi. 3. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Amalan manusia yang pertama kali dihisab diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jika salatnya baik maka baiklah seluruh amalnya, dan jika rusak salatnya maka rusak seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Salat adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga menjelang wafatnya Rasulullah SAW masih menyempatkan diri berwasiat untuk tetap menjaga salat. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dengan susah payah berwasiat pada saat beliau hendak wafat dengan mengatakan, "Jagalah salat." Hadis riwayat Ibnu Jabir dari Ummu Salamah. 5. Salat terutama pada saat sujud adalah saat-saat di mana seorang hamba amat dekat dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Uwanah, dan Baihaqi. 6. Salat dapat menghapus dosa dan kesalahan laksana bersihnya badan setelah 5 kali mandi dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Salat dapat menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat bagi pelakunya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. 8. Dapat menjadi penyejuk jiwa atau hati. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. 9. Salat dan sabar dapat menjadi sarana memohon pertolongan Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. 10. Salat yang benar dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. 11. Salat dapat membawa pelakunya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyertainya dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
12. Orang yang memelihara salatnya telah disediakan pintu khusus pada waktu masuki surga. Hadis riwayat Bukhari. 13. Salat dapat menyelamatkan anggota sujud dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 14. Salat dapat menjadi pelindung dan menolong pada saat menghadapi siksa kubur. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Baihaqi. 15. Salat dapat menjadi cahaya bagi seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. 16. Malaikat selalu mengamini serta memohonkan pengampunan dan keselamatan selama berada di tempat salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 17. Salat adalah sarana berzikir mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim. 18. Salat merupakan amalan untuk menghadapkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. 19. Salat merupakan sarana untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. 20. Orang yang salat dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 21. Salat dapat mendapatkan pengampunan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 22. Salat memberikan jaminan masuk surga. Hadis riwayat Malik, Abu Daud dan Nasa'i. 23. Dapat menyembuhkan jiwa dan raga. Hadis riwayat Ahmad. 24. Salat merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. 25. Salat dapat meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. 26. Salat dapat menghapus dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak ya. Manfaatnya salat 26. Adalah barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ada, tapi tidak saya ada ya. Ini saya bawa bukunya soal. Kemudian bagaimana kalau orang itu tidak salat ya? Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Qalu gimana? Di surga itu timbul tanda tanya ya. Masalah hukum kisah. Mengapa kamu itu masuk ke neraka Sakwar? Kenapa katanya ayat itu? Masalah hukum kisah. Itu yang pertama, karena kami tidak melaksanakan sholat. Yang kedua adalah kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, kami berlumuran dosa. Yang keempat, kami mendustakan hari kiamat. Jadi ada 4 ayat itu. Ya, itu di dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 44. Jadi di jannati yatasaalun masalah hukum kisah. Jadi ada pertanyaan dari penduduk surga kepada orang yang masuk neraka itu, kenapa kamu masuk neraka? Gitu ya. Jawabannya yang pertama karena tidak sholat. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, berlumuran dosa. Yang keempat, mendustakan hari kiamat. Itulah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.